Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Kori Anissa dari kelompok 2 akan menganalisis skripsi R&D atau pengembangan dengan judul Pengembangan alat peraga gerak lurus berubah beraturan berbasis timer otomatis untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik di SMA Negeri 1 Ketanggungan. Nah, di sini saya akan menganalisis bagian bab 4, bab 5, dan referensi. Nah, di bab 4, analisis data dan pembahasan ini terdapat beberapa poin, yaitu hasil pengembangan alat peraga, kelayakan produk, revisi produk, efektivitas produk, uji hipotesis, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. Nah, yang pertama yaitu hasil pengembangan alat peraga. Nah, yang dimana penelitian ini menggunakan desain model penelitian dan pengembangan R&D menurut Sugiono yang terdiri dari 10 langkah namun hanya dilakukan 6 langkah, yaitu pengumpulan data awal, perencanaan, pengembangan produk, validasi produk, revisi produk, dan uji coba produk. Lalu yang kedua, kelayakan produk, yang dimana kelayakan produk berupa alat peraga GLBB berbasis timer otomatis dievaluasi melalui proses pengujian untuk menentukan kualitas dan kelayakan. Nah, adapun pengujian yang dilakukan dengan melibatkan validator ahli dan respon siswa, yaitu pertama, pravalidasi. Peneliti menyusun instrumen validasi yang meliputi lembar validasi ahli media, ahli materi, dan angket respon siswa. Yang kedua, uji ahli. Uji validasi dilakukan oleh 2 validator, yaitu ahli materi dan media. Yang ketiga, uji coba pada siswa. Setelah divalidasi oleh ahli, alat peraga diuji coba pada 12 siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Ketanggungan. Yang keempat, komparasi dengan teori. Pengujian alat peraga dilakukan dengan 3 jenis benda, silinder kecil, mobil-mobilan, silinder besar. Lalu yang ketiga, tahap revisi produk. Di revisi produk ini berdasarkan saran dari validator, ahli media, dan ahli materi, yaitu penambahan petunjuk penggunaan. Yang kedua, perbaikan sensor infrared. Yang ketiga, perubahan mobil-mobilan. Yang keempat, penambahan box pada sensor. Lalu efektivitas produk, yang dimana penelitian mengukur efektivitas alat peraga GLBB menggunakan pretest dan posttest pada 12 siswa kelas 10 untuk menilai pemahaman sebelum dan setelah pembelajaran. Soal pretest 5 esai dan posttest 20 dirancang berdasarkan 3 aspek, konteks pengetahuan dan kompetensi. Kemudian uji hipotesis, yang dimana uji hipotesis untuk mengukur efektivitas alat peraga GLBB berbasis timer otomatis menggunakan Pirate t-test, menunjukkan nilai signifikan sehingga H0 ditolak dan H diterima. Hasil ini menunjukkan alat peraga efektif meningkatkan pemahaman siswa dengan perbedaan signifikan antara nilai pre-test dan post-test. Lalu pembahasan, penelitian R&D mengembangkan alat pengujian alat GLBB berbasis timer otomatis di SMA Negeri 1 Ketanggungan dengan 12 peserta didik. Proses mencakup desain perakitan alat, bidang miring, sensor inframerah, mikrokontroler Arduino, validasi ahli dan uji coba alat peraga valid, interaktif, serta efektif. Kemudian keterbatasan penelitian, yang terdiri dari 3, penerapan alat peraga gerak lurus berubah beraturan berbasis timer otomatis dilakukan secara terbatas, hanya dilakukan di sekolah tempat penelitian di SMA Negeri 1 Ketanggungan karena keterbatasan waktu. Kemudian alat peraga belum bisa menjelaskan konsep gerak lurus secara keseluruhan karena hanya menjelaskan konsep gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, adanya gaya gesek pada bidang lurus alat peraga kurang licin dan ban-ban mobil yang mempengaruhi laju benda yang meluncur pada bidang lurus. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan bab 5, yang dimana pertama,
Kelebihannya yaitu kesimpulan yang sistematis. Jadi kesimpulan yang disusun dengan rapi dan mencakup seluruh tujuan penelitian yaitu pengembangan, validasi, kepraktisan, dan efektivitas alat peraga. Yang kedua, relevansi kesimpulan dengan temuan. Kesimpulan secara jelas mendukung hasil penelitian seperti validitas alat ICANS-V sebesar 0,77, kepraktisan yang tinggi, dan efektivitas yang signifikan berdasarkan hasil pretest dan post-test. Yang ketiga, saran praktis. Peneliti memberikan saran praktis yang relevan seperti penerapan alat di sekolah lain dan perbaikan desain untuk mengurangi gaya gesek yang menunjukkan perhatian terhadap implementasi produk di dunia nyata. Yang keempat, kesimpulan di bab 5 sesuai dengan tujuan di bab 1. Jadi sudah sesuai dikarenakan kesimpulan di bab 5 sesuai dengan tujuan yang di bab 1. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan, memvalidasi, mengukur kepraktisan, dan menguji efektivitas alat peraga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat peraga berhasil dikembangkan dan divalidasi dengan kategori valid. Respon pengguna mengindikasikan bahwa alat peraga sangat praktis dengan presentasi keidealan mencapai 91,8%. Adapun kekurangan bab 5, yang pertama tidak ada saran untuk penelitian selanjutnya. Peneliti tidak mencantumkan saran eksplisit untuk penelitian lanjutnya seperti pengujian alat dalam skala lebih luas, pengembangan fitur tambahan atau evaluasi jangka panjang. Hal ini mengurangi potensi kontribusi penelitian terhadap pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, tidak ada implikasi. Tidak ada pembahasan implikasi penelitian baik secara teoritis maupun praktis yang bisa memberikan gambaran dampak alat peraga terhadap pembelajaran fisika atau bidang pendidikan lebih luas. Nah, adapun contoh implikasi penelitian pada implikasi teoritis, yaitu contohnya penelitian ini mendukung teori pembelajaran berbasis konstruktivisme yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Dengan alat berbasis teknologi, siswa dapat memahami konsep abstrak seperti GLBB secara konkret melalui praktik langsung. Adapun implikasi praktisnya, yaitu guru fisika dapat menggunakan alat peraga ini sebagai media pembelajaran tambahan untuk menjelaskan konsep GLBB. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada metode ceramah yang kurang efektif dalam menjelaskan konsep gerak. Adapun implikasi untuk penelitian selanjutnya, contohnya ini, peneliti ini membuka peluang untuk pengembangan alat peraga yang lebih canggih dengan kemampuan mengukur parameter fisika lain seperti percepatan atau energi kinetik. Yang ketiga, saran penelitian kurang variatif. Jadi saran penelitian lebih fokus pada variabel serupa tanpa mengeksplorasi variabel baru atau aspek yang lebih inovatif. Lalu saran perbaikan, yang pertama, tambahkan saran untuk penelitian selanjutnya. Peneliti sebaiknya mencantumkan saran eksplisit untuk penelitian lanjutan, seperti menguji alat peraga di sekolah lain, mengembangkan alat peraga untuk mencakup konsep fisika lainnya, dan melakukan penelitian jangka panjang untuk mengevaluasi dampak alat terhadap pemahaman siswa dalam durasi waktu yang lebih lama. Yang kedua, implikasi penelitian perlu ditambahkan untuk menunjukkan dampak hasil penelitian terhadap teori, praktik, pembelajaran, dan pengembangan media pendidikan. Yang ketiga, perdalam diskusi keterbatasan. Lalu yang keempat, susun kesimpulan yang lebih reflektif. Baik, kemudian saya akan menganalisis bagian referensi. Baik, dari segi jumlah referensi yang terdapat pada skripsi ini, total referensi yang tercantum dalam skripsi ini berjumlah 71 sumber. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 referensi diantaranya adalah artikel jurnal. Dengan demikian, proporsi artikel jurnal dalam keseluruhan referensi adalah sekitar 41%, yang berarti belum memenuhi ketentuan yang mengharuskan minimal 80% referensi berupa artikel jurnal. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah artikel jurnal yang digunakan masih kurang untuk memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan dalam pedoman penulisan skripsi.
Adapun relevansi waktu jurnal, dari total referensi yang digunakan dalam analisis ini, hanya sekitar 23 referensi yang termasuk dalam rentang 5 waktu terakhir, yaitu antara 2017 hingga 2022. Jumlah ini setara dengan sekitar 29% dari keseluruhan referensi yang tercantum. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar referensi yang digunakan dalam kajian ini tidak memenuhi ketentuan yang mengharuskan pemanfaatan sumber-sumber terbaru, khususnya yang berasal dari 5 tahun terakhir. Dengan demikian, meskipun ada beberapa referensi yang relatif kini, masih ada kecenderungan ketergantungan pada sumber-sumber yang lebih lama. Adapun penulisan referensi, setelah Ananda melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap format penulisan referensi, terdapat beberapa evaluasi yang perlu diperhatikan. Pada buku, beberapa referensi buku tidak mencantumkan kota penerbit, seperti pada referensi Sugiono 2012, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Di sisi lain, meskipun penulisan untuk buku lainnya cukup konsisten, masih terdapat kekurangan dalam mencantumkan elemen wajib seperti kota penerbit. Nah, sebagai contoh seperti Nana Sujana 2015, metode statistika Tarsito tidak mencantumkan kota penerbit. Adapun penulisan pada artikel jurnal, penulisan referensi artikel jurnal juga menunjukkan inkonsistensi yang cukup signifikan. Beberapa artikel tidak mencantumkan halaman lengkap, seperti referensi Armansyah M. Sucahyo di 2019, rancang bangun sistem percepatan pada bidang data dengan prinsip gerak lurus berbasis sensor ultrasonik, Jurnal Inovasi Fisika Indonesia. Selain itu, ada pula referensi yang tidak mencantumkan norma jurnal secara lengkap, seperti Jurnal 2005, Metode Statistika, Bandung Tarsito. Beberapa referensi juga tidak mencantumkan volume, edisi, atau halaman, seperti dalam Nugraha dan Pramesti W 2018, pengguna media pembelajaran fisika untuk GLBB Jurnal Pendidikan. Meskipun demikian, ada beberapa referensi yang telah mengikuti format yang benar, seperti contoh berikut. Pada buku, penulis Sugiono tahun 2012 dengan judul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Kota Penerbit Bandung, nama penerbit Alpha Beta. Nah, pada jurnal, namanya penulisnya Armansyah M. dan Sucahyo 2019, berjudul Rancang Bangun Sistem Percepatan pada Bidang Data dengan Prinsip Gerak Lurus Berbasis Sensor Ultrasonik, Jurnal Inovasi Fisika Indonesia, volume 7 nomor 1 halaman 45-52.